Iya. Kajian hati. Menangkan. Siapa yang mau tanya Bun? Kita kasih kesempatannya yang sebelah sini. Assalamualaikum Ustadz. Mbak Zi. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Liana, saya dari Bekasi. Saya adalah seorang istri yang memiliki 3 anak. Dan sekarang saya sedang menunggu proses perpisahan. Jadi saya udah 13 tahun menikah Ustadz. Dan saya itu sudah mengenal suami saya, ibaratkan saya cinta, memang cinta dari dasar hati saya Ustadz. Jadi apapun keadaannya saya terima. Jadi dari awal kita menikah juga saya udah tahu dia tuh nggak punya apa-apa gitu dari awal menikah. Dan saya pun dari sebelum menikah sampai sekarang pun saya tidak pernah berhenti bekerja. Bagi saya nggak ada hari libur Ustadz. Jadi bagi saya, oh kalau cuman masalah ekonomi bisa dicari bareng-bareng karena saya mencintai dia, saya yang memilih dia. Walaupun ada pertentangan dari beberapa teman, kerabat, orang tua bahkan bahwa kita tuh tidak segitu. Dia tipenya santai, saya tipenya keras gitu loh. Jadi selama menikah saya berpikir pernikahan saya dengan dilandasi oleh cinta, saya merasa akan baik-baik aja Ustadz. Tapi semakin kesini, semakin hari, semakin tahun saya merasa kayak beban sendiri. Karena udah beralih peran, kayak saya udah menyalahi kodrat sebagai seorang istri. Jadi saya merasa kalau yang saya lihat dari suami, pekerjaan atau bekerja atau menafkahi itu sekedar formalitas. Saya berusaha menutupi itu dan saya tidak pernah menyesali bahwa saya menikah sama dia sampai sekarang. Saya udah memutuskan untuk pisah, kita udah pisah 3 bulan. Tapi saya masih mengganjal hati saya karena perpisahan yang saya ambil, saya putuskan ini karena adanya orang ketiga Ustadz. Saya merasa tuh udah maksimal Ustadz, maksudnya dari pelayanan sebagai seorang istri, di rumah mengcover, saya malah gak pernah membebanin dia sama sekali Ustadz. Di tahun 2024, saya udah pernah minta dipulangkan ke orang tua karena saya ngerasa, oh semakin beban nih. Akhirnya sudah pernah Ustadz, sudah pernah dipulangkan saya ke orang tua dan saya berpikir lagi, apa iya saya harus berpisah dalam keadaan cuman ekonomi? Toh suami saya tidak kasar, suami saya tidak jahat, suami saya tidak berselingkuh gitu tuh Ustadz. Sampai akhirnya pada saat dia bekerja dia pulang sering lembur ya Ustadz ya, walaupun yang didapat gak sesuai. Besoknya, nah ini di besoknya itu saya tiba-tiba ngeliat ada chat perempuan yang masuk di HP-nya dia, tapi tidak ada riwayat chat sebelumnya. Chatnya itu hanya emot Ustadz. Hanya emot di situ yang membuat saya, bukan saya berlebihan, saya mengaitkan gitu loh Ustadz. Kemana dia tadi malam? Nah mulai dari saat itu kita berantem hebat sempat ya Ustadz. Sampai di titik saya tuh benar-benar capek karena saya gelisah Ustadz. Saya berdoa sama Allah, saya akhirnya sholat tobat Ustadz. Nah dari sholat tobat itu berapa hari kemudian saya itu kayak dispil-spil sama Allah gitu loh Ustadz. Kayak saya menemukan chat-chat dia sama yang perempuan lain. Sampai akhirnya saya satu malam itu dimimpiin. Dimimpiin di dalam mimpi saya itu semua riwayat tentang pengkhianatan dia itu terbuka Ustadz. Seminggu kemudian saya waktu lagi hujan deras banget Ustadz, saya lagi jemput anak saya kan Ustadz di sekolahnya. Jadi saya berteduh sampai nunggu hujan reda. Dan saya lewatin jalan yang saya biasa nggak lewatin. Sampai anak saya nanya, "Mah kita mau kemana?" Nah di situ saya kepergok suami Ustadz, ketemu suami sama perempuan itu dan saya tahu itu perempuan bukan orang asing, dia mantan suami saya dan datang ke kelahiran saya anak kedua. Yang ingin saya tanyakan, salah nggak ya Ustadz? Maksudnya saya mungkin banyak orang di luar sana yang
yang mungkin punya masalah lebih sulit dari saya menghadapi suaminya tapi memilih bertahan. Tapi kalau saya waktu itu seminggu 2 minggu udah membiarkan juga dia di rumah dan melayani sebagai seorang istri juga dalam tanda kutip. Tapi wajah perempuan itu selalu muncul di ingatan saya Ustaz. Jadi saya benar-benar nggak bisa, benar-benar nggak bisa untuk lanjut. Dan dosa nggak saya untuk hanya memikirkan ego saya. Padahal anak-anak belum siap gitu Ustadz, belum siap untuk tanpa papanya gitu. Berdosa nggak saya kepada anak-anak saya gitu. Bunda, pertama, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga sakinah adalah dia yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka untuk siapapun yang sedang berumah tangga, jangan mudah goyah dan jangan mudah mengucapkan kalimat pisah pada satu masalah yang sedang kita hadapi di rumah tangga. Perpisahan itu, perceraian itu harus dijadikan opsi terakhir. Setelah semuanya tak bisa diperbaiki lagi. Maka Mbak, saya bukan berarti menyederhanakan masalah Mbak ya. Tapi jika hanya itu masalahnya. Rasanya Mbak masih punya ruang untuk coba bicara sama suami. Ngobrol sama suami. Kalau beliau mau berubah, kalau beliau mau memperbaiki diri, kalau beliau mau meninggalkan kesalahan dia, dan Mbak bisa berjalan lagi dengan beliau dengan baik, saya kira masih ada ruang untuk dipertahankan. Dan ingat ya, memang tidak mudah untuk bisa melupakan tuh gak mudah. Maka istilahnya bukan melupakan, tapi memaafkan. Karena kalau melupakan, makin berusaha lupa, makin ingat. Betul nggak? Jadi caranya gimana? Ya udah berdamai aja. Jalani hari, Mbak sibukin sama bekerja, lihat anak, ingat kebaikan suami yang sebelum ini. Mbak introspeksi, suami juga introspeksi. Nanti masing-masing akan ketemu jawabannya. Ini fase rumah tanggamu sedang diuji. Tapi balik lagi, kadang hati tidak bisa bertahan pada luka yang tak bisa disembuhkan. Jadi kalau Mbak ngerasa bahwa kayaknya gak ada deh perubahannya. Kayaknya gak ada deh kebaikannya. Kayaknya gak ada deh sesuatu yang bisa kita perbaiki ke depan. Ya sudah, itu pilihan. Saya percaya kok semua rumah tangga pernah ketemu fasenya masing-masing ujiannya. Betul? Maka izin ya, untuk para suami, jangan mudah menyakiti hati istri. Karena rasa sakitnya hati istri akan menjadi bagian yang tak bisa dilupakan oleh istri. Makanya ada istilah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Ingat hal-hal lain yang bisa membuat Baliana bertahan dengan segala kebaikan. Tapi jika dirasa sudah tak bisa lagi, ya kembali lagi. Ini hati bukan benda mati. Ini hati bukan tempatmu menari. Ini hati yang tak bisa disakiti berkali-kali. Tapi mudah-mudahan masih ada ruang di hatimu. Karena mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Mempertahankan rumah tangga itu kebaikan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Dan satu hal yang pasti, jangan banyak curiga sama pasangan. Karena kecurigaanmu kepada pasangan boleh jadi mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk pasanganmu. Ana inda dhoni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan kepada
kepadaku, itulah juga yang Allah berikan kepada dirimu. Semoga Baliana diberikan kesabaran, diberikan kekuatan. Kasih doa, mau? Boleh Ustaz. Ada satu doa agar kita ditetapkan di jalan kebaikan. Jadi kalau lagi galau, lagi gelisah, coba baca doa ini agar kita tetap di jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Amin. Baca, amalkan doa ini. Ini doanya ada di Quran surat Ali Imran ayat 8. Doa agar kita ditetapkan di jalan kebaikan. Insya Allah. Kajian hati. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan yang mau tanya lagi di sini siapa Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, umur saya 25 tahun dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, saya punya masa lalu yang buruk dalam kehidupan percintaan saya. Di sini saya punya rasa dendam Ustadz kepada mantan pacar saya. Di mana waktu saat itu dia pernah menjanjikan untuk menikahi saya Ustadz. Tapi sampai saat ini nggak ada buktinya Ustadz. Dia malah meninggalkan dan menikah dengan yang lain Ustadz. Izin, dekatnya berapa lama waktu itu? 4,5 tahun Ustadz. 4,5 tahun. Mbak sudah banyak berharap sama dia. Iya, ternyata dia hanya manfaatin saya aja Ustadz. Dari segi finansial dan semuanya, termasuk Ustadz. Kesel Ustadz, sebel. Orang tua juga udah melarang sebenarnya sama beliau. Tapi saya masih mencoba untuk, enggak, dia baik Ustadz. Ternyata dia enggak baik Ustadz buat saya. Saya nggak berani sama semua orang Ustadz. Sampai saya itu orang tua saya akhirnya membawa saya ke rumah. Karena saya sebegitu frustasinya, ketakutan. Gak berani sama semua orang, curiga sama semua orang Ustadz. Sampai hari ini itu masih terasa? Masih Ustadz, masih suka nangis di rumah. Sampai saat ini ada beberapa cowok yang mendekati saya ketakutan. Saya beranggapan bahwa dia akan sama seperti itu Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya memaafin kejadian itu, memaafin dia, dan bisa berdamai dengan keadaan Ustadz. Bunda. Pemirsa Trans TV, adik-adik saya, teman-teman saya, ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, jangan mudah menyerahkan isi hatimu kepada orang yang belum tentu menjadi takdirmu. Ingat ya, belajar jaga diri, belajar jaga hati. Laki-laki yang tulus mencintaimu adalah dia yang serius membawamu kepada pernikahan. Kalau enggak, apalagi enggak ada kejelasan, enggak jelas,
gak tahu tujuan, udah. Maka jangan pernah mengorbankan hati untuk hati yang hadirnya hanya menyakiti. Maka bagaimana caranya? Perempuan sibukkan dengan ilmu agar kita tidak disibukkan dengan perasaan-perasaan. Adik saya yang laki-laki sibukin sama ilmu biar gak sibuk dengan hawa nafsunya. Maka Mbak, yang lalu biarlah berlalu, sudah usai biarlah selesai. Sekarang yang kedua, gimana caranya berdamai? Berdamai itu butuh waktu, butuh proses, butuh cara. Susah, aku udah 3 tahun melewatinya Ustadz. Pasti susah. Sesusah itu kita melupakan dia karena sesakit itu hadirnya dia di hati kita. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, istighfar. Coba banyakin istighfar. Yang kita tangisi itu bukan dianya. Tapi yang kita tangisi itu, jika ada dosa yang pernah aku lakukan, ya Allah, jika beban ini disebabkan dosaku, ampuni aku. Karena boleh jadi bukan Allah tidak mengabulkan doamu, tapi Allah tahu masih banyak dosamu. Sehingga doa-doamu masih terhambat karena banyaknya dosamu. Yang kedua, isti'anah, minta tolong sama Allah. Ingat ya, cara mengobati hati yang pernah patah hati bukan dengan adanya orang baru. Orang baru datang belum tentu membahagiakan. Jadi bagi saya, jangan buru-buru memaksa orang baru hadir di hati kita sebelum kita berdamai dengan masa lalu. Khawatirnya orang baru hadir jadi pelampiasan. Pulang dari sini, sok kalau mau belanja, belanja. Kalau mau makan, makan. Kalau mau tidur, tidur. Kadang kita butuh sendiri untuk menjaga hati agar tidak disakiti berkali-kali. Ingat ya, jawabannya bukan cepat-cepat cari pengganti, bukan. Karena pengganti datang belum tentu bahagiakan kita kok. Sampai nanti kita siap. Nah, di mana orang baik itu ada? Orang baik itu ada di tempat yang baik. Orang baik ada di lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, istiqomah. Belajar bangun di sepertiga malam, coba sholat tahajud. Zikir pagi dan petang. Sholat duha di pagi hari, sedekah. Hadir kajian hati, kajian ilmu, sok. Itu adalah cara kita mengobati hati setelah kita tersakiti. Mbak semangat, jangan rapuh, Iya Ustadz. jangan terjatuh. Iya. Jangan habiskan air matamu untuk menangisi laki-laki yang menyakitimu. Sayangi hati, bahagiakan hidup kamu. Ya, Iya Ustadz, terima kasih. salam buat orang tua di rumah ya. Iya Ustadz. Bunda, jangan pernah berhenti berdoa. Dan saat kita berdoa, hadirkan munajat terbaik kepada Allah. Munajat itu berbisik, berdialog kepada Allah tentang isi hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita lantunkan, karena setiap doa yang dilangitkan tidak akan pernah kembali dengan kehampaan. Pasti akan Allah siapkan banyak kebaikan. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah kabulkan di waktu yang tepat. Jika munajatmu belum bisa Allah kabulkan di waktu yang cepat, maka pasti setiap munajat akan Allah siapkan jawabannya di waktu yang tepat. Jika sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengar isi hati kita, cukuplah tangan ini menengadah, meminta kepada Allah atas setiap isi hati yang kita rasakan. Tugas kita hanya mengangkat tangan, biar nanti Allah yang turun tangan. Tugas kita hanya bermunajat, biar nanti Allah yang terus mendekat.
Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Allah, dengarkanlah munajat kami. Ya Allah, dengarkanlah setiap rintihan isi hati kami. Jika pagi ini ya Allah, ada yang sedang bimbang, sedang bingung untuk melangkah dalam hidupnya. Bimbing kami untuk bisa melangkah dalam kebaikan. Dekatkan kami dengan yang baik-baik. Jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk terus berdoa setiap saat, setiap waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.